Sugeng rawuh para kadang di channel Jagat Alit, dan kali ini kita bertemu di rubrik fenomena. Nah, di edisi kali ini kita masih akan melanjutkan tentang Eyang Sabdo Palon. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya para kadang mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Dan untuk mengetahui kupasan tentang Eyang Sabdo Palon sebelum episode ini, silahkan para kadang untuk klik playlist yang ada di atas ini. Nah, kalau membicarakan Eyang Sabdo Palon, tentu saja tidak akan pernah ada habisnya ya Mas ya. Maksudnya itu mulai dari sejarahnya, dari kemarin kita membahas sosoknya, membahas prinsip hidupnya dan tugasnya gitu kan. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas tentang tentang keberadaan Eyang Sabdo Palon saat ini. Kan di episode sebelumnya Mas Bagus sudah ngendika bahwa Eyang Sabdo Palon itu posisinya adalah menunggu manusia untuk kembali ke budinya atau rosonya gitu. Nah, sekarang posisi menunggu ini, beliau ini berada di mana Mas sebetulnya? Eyang Sabdo Palon ini apakah berada di jauh di sana atau di hutan mana? Karena di luar sana banyak yang membicarakan juga tentang keberadaan Eyang Sabdo Palon. Nah, monggo Mas, kira-kira jawabannya apa Mas? Iya, jadi kita mencoba untuk memahami sosok beliau Eyang Sabdo Palon ini sebagai sosok yang sangat-sangat istimewa di mata orang Jawa khususnya. Jadi kita tidak bisa meninjau hal tersebut kalau ditanyakan mengenai keberadaan Eyang Sabdo Palon itu hanya lewat referensi buku-buku yang sudah diterbitkan atau buku-buku yang menjadi acuan para mahasiswa. Di sini lebih bisa dipahami saat kita itu melepaskan diri dari keterikatan referensi tersebut. Nah, jadi kita mencoba untuk meletakkan apa yang selama ini dipahami berdasarkan literatur. Kita mencoba masuk kepada apa yang sesungguhnya dibawa oleh Eyang Sabdo Palon saat itu hingga sekarang. Jadi saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membayangkan bagaimana sesungguhnya Eyang Sabdo Palon itu adalah kepanjangan tangan Gusti yang didhawuhi untuk ngesui manusia Jawa, terkhusus ngesui para raja Jawa, di mana para raja Jawa itu dipahami, dimengerti mereka yang nuntun kawulone menuju ke sebuah peradaban yang baik, menuju tuntunan Gusti itu. Maka di sini akhirnya kita menjadi paham Eyang Sabdo Palon itu sesungguhnya di dalamnya itu mempunyai entitas yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Artinya apa? Yaitu tan kena kiniro, artinya bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Nah, disinilah waktu pertama kali saya menjabarkan bahwa beliau itu setelah mungkin mencoba untuk menyadarkan junjungannya waktu itu, lalu beliau itu meninggalkan tetapi tidak pergi. Ya, dari situ saja sudah jelas bahwa Eyang Sabdo Palon itu ya berada di dalam sekeliling kita ini. Nah, Eyang Sabdo Palon ini marasuk, manjalmo, dan ngesui seluruh alam semesta yang berada di dalam Jawa, dalam gugusan Pulau Jawa ini. Jadi Eyang Sabdo Palon yang sekarang ini tidak bisa digambarkan dengan sosok yang seperti dahulu, seperti sosok yang pernah saya sampaikan beliau itu ciri-cirinya seperti ini. Tidak, karena kehidupan Eyang Sabdo Palon sekarang ini sudah berwujud entitas.
dia bisa muncul di mana saja, kapan saja, tidak ada sekat-sekat, tidak ada batasan yang menghalangi dia untuk nuntun orang Jawa. Maka di dalam situasi seperti inilah kita menjadi paham saat kondisi saat ini kita baru banyak mengalami cobaan seperti ini. Ada saja di dalam diri kita itu muncul tuntunan, muncul seolah-olah kita itu dituntun oleh sesuatu dan kita tidak menyadari siapa itu yang nuntun. Apakah itu leluhur kita, apakah itu orang lain yang tidak bisa kita lihat, yang hanya berbentuk saran. Nah, inilah kehebatan beliau, itu tidak pernah ngelirwake janji, tidak pernah mengingkari tugas-tugas beliau, di mana Gusti itu sudah menegaskan untuk beliau itu ngesui sampai pada akhir zaman. Nah, jadi ini bisa kita pahami saat kita melepaskan keterikatan kita dengan literatur. Kita mencoba untuk merasakan seandainya kita itu masuk di dalam kehidupannya Eyang Sabtopalun sendiri. Apa yang dipenggalih, apa yang dirasakan terhadap kita-kita ini semua. Mereka ya tetap saja nuntun, menunggu kita untuk kembali kepada sifat-sifat kejawaan kita. Nah, sama sekali di situ Eyang Sabtopalun itu tidak duka. Dia sangat-sangat ngestokke dawuh, sangat-sangat sabar untuk gula mentah kita. Walaupun selama ini kita banyak yang maido, tetap saja beliau itu menyayangi kita, tetap nuntun. Nah inilah yang orang mungkin juga akan menjadi terbatas sekali saat ingin mengenali Eyang Sabtopalun, tetapi hanya dibatasi dengan literatur yang ada. Nah, ini butuh persiapan di dalam diri kita masing-masing, menerima apa adanya di dalam diri kita, menerima apa yang berada di dalam alam semesta kita, termasuk juga menerima apapun bentuk entitas, sehingga kita nanti bisa dituntun merasakan penggalihnya itu seperti apa. Nah, jadi jangan dibayangkan di zaman sekarang ini, di zaman now ini sudah tidak ada yang Sabtopalun itu ini hanya cerita masa lalu, tidak. Bahkan panjenengan yang maido pun itu juga diisui. Nah inilah hebatnya beliau yang dengan tulus tanpa pamrih itu momong kita sebagai orang-orang Jawa, supaya kita itu kembali kepada tuntunan, kembali pada kehendak Gusti. Yeah. Terus ini saya mewakili pertanyaan orang awam ya, yang mungkin tidak bisa lintas batas seperti panjenengan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi rasa kita ini sudah terbentuk dan kemudian bisa merasakan ada kehadiran Eyang Sabtopalun dalam mungkin pada saat kita akan memutuskan sesuatu misalnya, atau pada saat kita ada masalah, apakah mungkin Eyang Sabtopalun itu memberikan pesan pada kita atau nuntun kita melalui entah itu beliau melalui orang lain, melalui ini, ataukah memang proses interaksi beliau itu benar-benar ke personal yang sing disui itu, ataukah lewat orang lain di sekitar kita. Nah, mungkin supaya kami sebagai orang awam juga, oh kini ana tondo ngene saka wong liya iki apik iki iso dipetani, iki iso dilakokke iki. Kira-kira seperti apa Mas bentuk proses interaksi waktu ngesui kita sebagai orang Jawa ini?